Ya, interaksi manusia komputer. Sekarang langsung saja ke yang sudah saya buat. Di sini tugas yang saya buat itu adalah membuat presentasi tentang analisis UI dari e-commerce, dan e-commerce yang saya pilih adalah Shopee. Langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu user interface. User interface atau UI adalah bagian dari perangkat lunak atau sistem digital yang terlihat dan digunakan langsung oleh pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi atau perangkat. Jadi jika misal website yang hanya menampilkan data itu tidak bisa sepenuhnya disebut memiliki user interface, karena memang ada data yang hanya memunculkan API, nah tidak memiliki user interface. Nah, lalu tujuan dari user interface itu dirancang untuk membuat pengalaman pengguna menjadi lebih mudah, efisien, dan menyenangkan saat menggunakan suatu aplikasi atau situs web. Pertama-tama ada dari ragam dialog terlebih dahulu. Di sini setelah saya analisis ragam dialog dari Shopee itu pertama-tama ramah dan tegas pada waktu yang tepat. Nah, dialog yang digunakan tegas, efisien, maaf typo, dan mudah dipahami pada waktu tertentu, dan di waktu yang lainnya menggunakan dialog yang mengikuti zaman seperti yang terlihat di sini pada salah satu banner Shopee. Di sini ada slogan cari yang murah, cari yang ada jempolnya saja. Di sini terlihat tidak profesional, tapi eh, mudah dipahami, dan juga eh, kata-katanya mudah menarik pelanggan. Tapi di saat-saat tertentu juga dialognya itu tegas seperti di bawahnya. Di sini ada langsung service center, mulai berjalan, download, dan ikuti kami di. Terlihat berbeda sekali dialognya dari yang atas dan juga yang bawah. Lalu selanjutnya ada tooltip dan top up. Di sini Shopee juga muncul untuk menawarkan promosi, mengingat diskon atau panduan fitur baru seperti yang terlihat di sini. Contohnya, di sini muncul dialog-dialog yang berbentuk tooltip dan top up. Dan dalam kasus ini memunculkan penawaran promosi. Nah, lalu yang selanjutnya masih dalam ragam dialog. Di sini adalah dialog eksplisit dan komunikatif. Digunakan saat transaksi login, check out, dan konfirmasi pembayaran ataupun belum melakukan login. Di sini terlihat jika mengklik notifikasi, di sini untuk mengabarkan pengguna jika harus login dulu untuk melihat notifikasi. Di sini sangat komunikatif sekali, dan juga sampai memberikan ikon-ikon. Lalu yang selanjutnya ada desain antarmuka. Desain antarmuka yang menjadi poin penting pada Shopee menurut saya ada 4. Yang pertama ada penggunaan color palette yang konsisten, seperti pada Shopee yang menggunakan agak oranye-oranye gitu. Lalu yang selanjutnya ada layout grid yang tertata rapi, ada flow navigasi yang jelas, lalu ada juga ikon dan ilustrasi yang dapat dipahami dengan sekali lihat. Di sini pada gambar yang di kiri seperti yang dilihat menggunakan color palette yang mirip lah ya dari halaman ke halaman yang lainnya. Lalu di sini ada layout grid yang jelas, lalu navigasi flow-nya seperti yang dilihat. Setelah membuka website ini pertama kali langsung disuguhkan kategori dan flash sale, yang mana jika memang membuka e-commerce itu tujuannya untuk membeli barang. Di sini Shopee langsung memperlihatkan barang-barang yang ada pada e-commerce-nya dia, tidak harus langsung login dulu. Penanganan kesalahan dari Shopee itu sendiri menurut saya ada 4. Penanganan input form cukup baik. Jika terjadi kesalahan, ada pesan error yang jelas, highlight error ditampilkan pada tempat yang tepat, tidak ada highlight yang agresif. Lalu ada penanganan salah URL dilakukan dengan baik seperti 404. Di sini muncul kesalahan dari penanganan Shopee yang tadi saya sebutkan. Yang lihat ada error 404, tombol ini maaf form teksnya error.
dan errornya muncul pada form teksnya tersebut, dan lain-lain. Lalu pada bantuan atau helpnya itu tersendiri terdapat fitur fax, pencarian bantuan, serta fitur untuk menghubungi CS melalui chatbot atau langsung dengan agen. Lalu di sini Shopee juga mempunyai bantuan atau helpnya, pengkategorian bantuan ya kan dengan rapi juga ya. Jadi Shopee itu memiliki pengkategorian dalam helpnya. Jadi pengkategorian itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan. Chatbot Shopee juga cukup responsif dalam menjawab pertanyaan umum, dan bahkan kalau dengan CS-nya juga biasanya tidak perlu menunggu waktu lama dan dijawab dengan cepat. Lalu ada ini ada contoh pada webnya. Ini ada layanan pelanggan, di sini juga ada tombol bantuan di atas. Ini pada halaman ininya juga, halaman bantuannya dikategorikan seperti yang saya bilang tadi, ada faxnya juga. Di sini maksudnya kita ke kelebihannya. Kelebihan dari desain seperti yang tadi saya sebutkan, sangat terlihat bahwa Shopee ingin menampilkan desain yang modern dan kekinian. Meskipun desainnya minimalis, tetap mencakup seluruh kebutuhan baik bagi pengguna baru maupun pengguna lama. Navigasi atau tata letak atau layout pada Shopee dirancang dengan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencangannya mempertimbangkan alur kebutuhan penggunaannya secara cermat. Penanganan kesalahan dilakukan dengan secukupnya, tetapi tetap meninggalkan kesan bahwa ada kesalahan yang terjadi. Jadi tidak terlalu tegas dan kasar untuk menangani kesalahannya. Lalu pada bantuan juga, bantuan dibagi menjadi beberapa kategori, dan pembagiannya tersebut dilakukan dengan baik karena pengguna bisa langsung tahu di kategori mana dia butuh bantuan tersebut, seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu di kekurangannya menurut saya visualnya terlalu padat, terlalu banyak elemen promosi. Kadang juga ini termasuk tidak hanya kepada webnya tapi kepada aplikasinya. Chatbot belum opsional karena pada kasus spesifik tidak bisa digunakan, karena ini termasuk ke chatbot. Menurut saya ini termasuk kekurangan yang global juga ya, masih banyak ada e-commerce yang lain. Lalu ada load berat pada jam sibuk seperti tanggal 11.11 biasanya memang agak berat tapi. Lalu notifikasi berlebihan, pop-up yang muncul dan mengganggu pengguna. Kesimpulan, UI Shopee secara umum efisien, kaya fitur dan user friendly, namun bisa ditingkatkan dalam aspek kebersihan tampilan dan penyederhanaan informasinya. Misalnya sukses menarik pengguna belanja impulsif dengan banyak promosi visualnya. Terima kasih. Segitu saja presentasi yang bisa saya lakukan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.